Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Tuhan hendak memberkati umat-Nya. Kami mempersilahkan Engkau Tuhan untuk berkarya dan untuk melanjutkan kehendak-Mu atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan sekarang kami siap menerima dan diberkati oleh isi hati Tuhan. Dialah yang datang dengan susah, dengan sedih, dengan duka, dengan beban, akan beroleh kelegaan, pertolongan, jalan keluar, segala yang terbaik dari Tuhan, yang Tuhan janjikan dan sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini ada banyak yang izin tidak bisa hadir ya. Ada yang luar kota, tapi ada juga yang memang karena satu dan lain hal tidak bisa hadir. Puji Tuhan. Saya berharap ini tidak mempengaruhi kesungguhan semangat kita di dalam mencari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, harusnya pagi ini yang berkhotbah adalah Bapak Ferdi ya. Tapi beliau tukar jadwal. Jadi saya masih berkhotbah lagi melanjutkan khotbah-khotbah minggu-minggu yang lalu. Bapak Ibu jangan bosan ya. Puji Tuhan. Kok gak ada yang amin ya? Saya percaya kok. Puji Tuhan. Ya. Tentunya saya tidak akan mengulang apa yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu ya. Karena itu Bapak Ibu harus mengikuti dan mendengarkan lewat YouTube. Karena saya akan melanjutkan khotbah-khotbah minggu yang lalu ya. Masih tentang pemeliharaan Tuhan atas Elia. Berita atau pelajaran tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu. Ini hal yang berharga di dalam hidup kita. Mengapa? Coba kita melihat sebentar. Matius 6 ayat 27. Kita hidup di tengah zaman yang tidak mudah. Ada banyak kendala, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Kalau Bapak Ibu tidak menghargai bahwa mempelajari pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu adalah bagian yang penting dan berharga, maka saudara dalam hidup ini akan memupuk rasa takut. Akan dilingkupi kekhawatiran, dilingkupi kebimbangan, kecemasan dan sebagainya. Dan itu tidak akan pernah membawa saudara maju semakin mengenal Tuhan. Bertumbuh menjadi dewasa. Ayatnya berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada Bapak Ibu. Kekhawatiran itu hal yang akan menghambat kita. Hal yang akan membuat kita tidak akan pernah percaya akan karya Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Karena itu pagi ini saya kembali mengingatkan hal tentang pemeliharaan Tuhan itu sangat penting dan itu berharga sekali dalam hidup kita. Saudara, kita kembali tentang Elia. Pada waktu Elia menegur
pada waktu Elia menyampaikan penghukuman Tuhan untuk bangsa Israel, untuk Ahab. Saudara, Ahab ini mendirikan Baal dan Asitoret. Baal itu dewa kesuburan. Asitoret itu dewi kesuburan. Tetapi kenyataannya dewa kesuburan, dewi kesuburan tidak dapat mendatangkan hujan. Tuhan lebih besar dari semuanya. Kalau saudara memupuk kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan karena berita yang didengar, karena kondisi dan situasi yang terjadi, maka saudara mengecilkan kuasa Tuhan dan lebih membesarkan kekhawatiran yang ada dalam jiwa dan hidup kita. Ketika Ahab percaya kepada Baal dan Asitoret sebagai dewa dan dewi kesuburan, padahal Elia menyampaikan tidak akan turun hujan, tidak akan ada berkat, semua akan menjadi kering, semua akan menjadi tandus, semuanya akan mengalami kelaparan. Saudara, Ahab lebih percaya Baal dan Asitoret. Lalu Ahab lebih menurunkan standar Allah dengan perbuatan dan tindakannya. Akhirnya apa? Kelaparan betul-betul terjadi. Dan sungguh keadaan Israel sangat menyedihkan. Dan kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu, dalam kondisi yang seperti itu Tuhan memelihara nabinya yang bernama Elia. Saya percaya Tuhan juga akan memelihara Bapak Ibu dan memelihara saya. Bahkan di tengah-tengah dunia yang sedang digoncang ini, dunia yang sedang mengalami penghakiman, dunia yang sedang mengalami penghukuman dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa kekeringan dan kelaparan yang terjadi pada masa itu sangat dahsyat dan luar biasa. Tetapi pemeliharaan Tuhan juga luar biasa. Lewat cara yang tidak lazim, Tuhan melakukan bagiannya. Sementara Elia, hamba Allah, mengerjakan bagiannya. Mari kita mengerjakan bagian kita, supaya Allah juga menyelesaikan bagiannya. Saudara, berbicara tentang pemeliharaan Allah itu satu sisi. Berbicara tentang bagaimana Allah memelihara itu sisi yang berbeda. Ya, berbicara tentang Allah itu memelihara itu satu sisi. Tapi bagaimana caranya Allah dalam memelihara itu sisi yang berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali cara Allah yang harusnya menjadi cara kita, kita itu pengennya cara kita jadi cara Allah. Ya nggak boleh seperti itu. Itu terbalik namanya. Cara Allah, teknisnya Allah, standarnya Allah harus kita miliki. Harus kita terima dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Bukan cara kita, gaya kita yang harus Allah ikuti. Nah, saya sudah sampaikan bagaimana cara Tuhan memelihara Elia, nabinya ini. Lewat cara yang tidak lazim. Mari kita buka dulu 1 Raja-Raja pasal 17. Ini ayat-ayat yang kita sudah baca minggu yang lalu. Mari kita buka Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Jadi Bapak Ibu yang minggu lalu tidak hadir bisa mengikuti di YouTube ya. 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 1. Lalu berangkatlah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan
pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara lihat sepanjang kita baca ini, Elia tidak protes kepada Tuhan. Dan Elia tidak berkata, Tuhan saya nggak mau pakai cara Tuhan dalam memelihara saya. Kenapa harus di sungai Kerit? Kenapa harus minum dari air sungai? Enggak. Lalu Elia juga nggak protes kepada Tuhan, saya nggak mau Tuhan pakai cara Tuhan kirim burung gagak. Saya nggak mau. Saya minta Tuhan kirim malaikatnya saja. Tuhan kan punya pasukan malaikat. Kenapa harus lewat burung-burung gagak? Ini burung-burung yang diharamkan dalam perjanjian lama. Ini burung-burung yang menjijikkan. Ini burung-burung yang kotor. Coba saudara renungkan. Seringkali kita berpikir seperti itu. Kita berdoa mendikte Tuhan seperti itu. Kita mendikte, kita pengen sesuai cara kita. Sementara Tuhan ini kaya dengan segala cara. Tuhan punya bukan cuma 1000 cara Bapak Ibu. Untuk memberkati. Untuk membuat masa depan anak-anak kita cemerlang di hadapannya. Tuhan punya berjuta-juta cara. Tuhan punya bahkan jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Seperti yang ternyata dari kebesaran, kuasa, dan kemuliaannya. Saudara coba kita lihat. Di dalam ayat yang kedua sampai yang kelima itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi. Dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, kata Kerit itu dalam bahasa Ibrani artinya pemisahan. Dari kata Kerit yang diartikan pemisahan. Ini menunjukkan sebuah indikasi bahwa nama ini merujuk kepada sebuah tempat yang terpencil. Kalau Elia waktu itu protes dan berkata, saya nggak mau Tuhan. Memangnya sungai cuma sungai Kerit? Saudara, digambarkan di dalam sebuah film, ketika ini difilmkan, itu Elia seperti berjalan di sebuah padang untuk menuju ke sungai ini. Dan ada hembusan angin, tiupan angin yang begitu kencang. Dengan jubahnya yang panjang, dengan tongkat. Karena memang dia berjalan harus dengan kekuatan dan dibantu tongkat ini. Saudara, di film itu digambarkan dan dibayangkan betapa sulit dan susahnya Elia harus menuju ke sungai Kerit ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi lewat cara ini, Ahab yang marah, yang sudah berusaha kirim detektif. Minggu yang lalu saya sampaikan, cari sampai ketemu di mana Elia yang sudah menubuatkan dan menyampaikan firman bahwa penghukuman terjadi di seluruh Israel. Cari sampai ketemu. Setelah itu bunuh dia. Tidak diketemukan. Mengapa? Tuhan punya cara untuk melindungi hambanya dengan cara disembunyikan sedemikian rupa. Di mana? Di tempat yang terpencil. Dan itu terbukti. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 10. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 10. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa
Tidak ada kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab. Untuk apa? Mencari engkau. Engkau di situ Nabi Elia. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau Nabi Elia memang tidak ditemukan di sana. Memang tidak ada. Saudara lihat, Ahab begitu marah. Ahab begitu geram. Dan dia cari Elia sampai mati-matian. Tapi Tuhan punya rencana yang agung dan indah. Saudara, terkadang ada hal-hal yang terjadi. Ketika itu terjadi, saudara berpikir, Tuhan kok seperti ini? Saya mintanya begini, Tuhan kasihnya kok begini? Sudah, percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu tahu yang terbaik. Kita ini terbatas. Elia walaupun Nabi Allah yang diurapi secara khusus juga terbatas. Makanya tidak pernah disebutkan dalam ayat-ayat ini. Lalu Elia negosiasi kepada Tuhan. Ada? Gak ada. Lalu Elia protes. Dan Elia menunjukkan jalan lain kepada Tuhan. Gak ada Bapak Ibu. Ya, Elia sungguh-sungguh mengikuti cara Tuhan. Cara yang tidak lazim. Cara yang sebenarnya secara akal gak masuk akal. Nah kalau cuma sembunyi di tepi sungai, itu gampang ditemukan. Tapi Tuhan sudah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan memagari tempat itu. Bapak Ibu percayalah, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang peduli, yang akan memelihara kehidupan kita dengan dahsyat dan luar biasa. Karena itu saya bilang mempelajari tentang pemeliharaan Allah ini penting dan ini berharga. Kalau saudara tidak hati-hati, saudara bisa salah. Karena banyak orang berpikir ya sudah karena Allah sudah memelihara, saya tidak perlu bekerja. Karena Allah sudah memberkati ya sudah saya santai saja di rumah. Saya tidak perlu mengerjakan bagian saya. Saudara lihat di sini. Elia melakukan bagiannya supaya Allah mengerjakan bagiannya. Kalau Elia berkata saya nggak mau Tuhan. Saya tetap mau diam di rumah. Ditangkap oleh Ahab. Lalu dihukum dan dibunuh. Nggak bisa dia protes sama Allah. Katanya Tuhan maha dahsyat memelihara. Kok saya akhirnya tertangkap? Salahnya sendiri. Karena tidak mengikuti petunjuk dari Allah. Saudara dengarkan saya baik-baik. Di mana ada petunjuk Allah. Lalu petunjuk itu diikuti. Maka saudara akan mendapat keuntungannya. Karena itu dikatakan saya senang sekali ayat-ayat ini. Karena ditunjukkan di situ. Bagaimana Elia sekalipun secara akal. Secara manusiawi mungkin dia bertanya-tanya. Mungkin dia juga berpikir. Mungkin dia menyimpan dalam hatinya. Tapi dia tidak protes kepada Tuhan. Ya, nanti saya tunjukkan pada bagian akhir. Sekarang kita lihat dulu. Di sungai Keret itu Elia minum air sungai. Dan diberi makan oleh burung-burung gagak. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan oleh malaikat. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bisa memerintahkan malaikat-malaikatnya? Sangat bisa, karena malaikat itu adalah utusan Allah untuk melayani saudara dan saya. Nah kita lihat satu peristiwa, di mana Elia dipelihara oleh malaikat. Ya, coba kita bandingkan ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Yaitu menyentuh Elia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya, ketika ia melihat sekitarnya, yaitu Elia ini, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar.
ada roti bakar. Kalau di peristiwa Sungai Kerit, burung-burung gagak kirim apa? Roti dan daging. Tapi tidak disebutkan roti bakar. Ya, saya yakin burung gagak nggak punya panggangan roti. Tapi malaikat bisa melakukan dan membawa roti bakar. Ya, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Kalau burung gagak bawa kendi, mau taruh di mana Bapak Ibu? Mungkin lebih berat kendinya daripada burung gagaknya. Ya, kecuali burung-burung gagak berkolaborasi, jadi satu, bisa saja. Tapi Tuhan izinkan hanya minum dari air Sungai Kerit. Ada peristiwa di mana Tuhan kirim malaikat untuk memelihara hambanya. Tapi ada peristiwa bukan malaikat yang diutus. Tapi lewat hal-hal yang tidak lazim. Hal-hal yang kelihatannya tidak supranatural. Tentang airnya tidak supranatural. Tapi burung-burung gagak itu supranatural. Bisa dikirim. Kasih roti dan daging. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Elia pun ya sudah, ini cara Tuhan. Dia harus mau dan menerimanya. Tapi seringkali dalam hidup kita, hidup ini adalah perjuangan. Tapi kita isi dengan banyak protes ya. Kita isi dengan banyak apa? Nah, Bapak Ibu sendiri yang ngomel. Apalagi keluarkan. Protes, ngomel, menggerutu, mengeluh. Apalagi? Masih banyak. Apalagi? Ngedumel ya. Itu semua satu family. Apalagi? Marah-marah. Apalagi? Bersungut-sungut. Apalagi? Mempertanyakan Tuhan. Apalagi? Mendiskreditkan Tuhan. Banyak Bapak Ibu, banyak hal yang sering kali kita lakukan di dalam mengisi kehidupan kita daripada kita bersyukur. Daripada kita berkata, Tuhan, hari ini Engkau tetap memelihara saya. Coba kita kembali Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Kalau saudara isi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kecemasan, saudara tidak akan pernah bertumbuh. Itu tidak akan pernah membuat saudara semangat dalam hidup. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk benar. Seringkali apa? Kesusahan versinya satu hari, porsi satu hari saudara buat jadi 1 bulan. Rasanya gak tega ini. Kalau cuma untuk 1 hari kok enak. Saya buat aja jadi 1 bulan. Hal yang gampang saudara buat jadi sulit. Harusnya yang sulit dibuat jadi gampang. Saudara, seringkali orang bilang begini kalau saya berkata seperti ini. Sudahlah, hal yang besar buatlah jadi hal yang kecil. Hal yang kecil buatlah jadi hal yang ya sudah, nggak ada hal itu. Lah enak, itu nurut Bapak lah. Nurut saya enggak. Kecil tak buat besar. Besar tak buat membara. Bila perlu setelah membara, perang dunia. Loh kok kayak begitu? Seringkali Bapak Ibu dalam pertemuan-pertemuan, di dalam rapat-rapat, saya sering mengungkapkan, setiap keputusan yang baik, itu harus tunduk kepada keputusan yang lebih baik. Tetapi keputusan yang lebih baik harus tunduk kepada keputusan yang terbaik. Betul enggak? Tapi kalau enggak pernah ambil keputusan, itu namanya pengecut. Karena hidup ini di dalam sebuah perjuangan kita harus memutuskan. Betul enggak saudara? Kita harus mengambil keputusan. Dengan siapa saudara akan menikah? Masa saudara mesti tanya orang tua?
Masa saudara mesti tanya tetangga, tanya orang tua sih wajar ya. Tapi tanya tetangga, nah ini yang gak wajar menurut saya. Kita kembali ke dalam ayat ini. Nah, yang menjadi masalah Bapak Ibu, banyak orang yang keberatan ketika mempelajari 1 Raja-Raja 17 tadi. Mari kita kembali ke sana. Sepertinya Elia tidak keberatan dengan cara Allah. Tapi yang keberatan siapa? Orang yang membaca kisah ini. Keberatan. Ya. Beberapa keberatan itu karena, mari kita buka. Imamat 11 ayat 13 sampai 15. Masa Allah yang Maha Kudus memerintahkan binatang haram untuk memberi makan nabinya? Imamat 11 ayat 13 sampai 15 ya. Imamat 11 ayat 13 sampai 15. Konteksnya perjanjian lama. Jadi ada haram dan halal. Amin. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan. Karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali, ereng janggut, dan elang laut. Elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Jadi ini menjadi sebuah keberatan dari banyak pembaca Alkitab. Masa Allah yang Maha Kudus, yang jelas-jelas firman-Nya berkata seperti ini, malah memerintahkan binatang yang haram untuk memberi makan nabinya. Berarti ayat-ayat ini tidak bisa diterima. Tidak alkitabiah menurut mereka. Buang saja dari perjanjian lama. Nah, keberatan yang kedua apa? Keberatan yang kedua itu begini Bapak Ibu. Seringkali peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama itu sering disitir. Sering dikutip oleh hamba-hamba Allah dan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab perjanjian baru. Tapi kisah Elia mendapat makan dan minum seperti ini gak pernah ada dalam perjanjian baru. Gak pernah disebutkan. Jadi harus diragukan. Lalu berikutnya yang menjadi keberatan adalah kata Ibrani yang diterjemahkan untuk burung gagak itu diselipi vokal hidup di tengah-tengah huruf, di tengah-tengah katanya. Lah, vokal hidup ini ketika disematkan di sana itu artinya kata yang diterjemahkan untuk burung gagak jadi bisa dipakai diterjemahkan untuk pedagang-pedagang atau orang-orang Arab. Dan itu ada ayatnya Bapak Ibu. Ya, itu ada ayatnya. Coba kita lihat saja contoh ya. Yehezkiel 27 ayat 9. Yehezkiel 27 ayat 9. Ini keberatan-keberatan yang disampaikan. Nanti baru kita cari jawabannya ya. Kita lihat dulu. Yehezkiel 27 ayat 9. Tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Ayat 27. Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu, dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu, dan pedagang-pedagangmu dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu. Ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Nah, saudara, ayat ini tentang pedagang-pedagang itu memang ada dalam perjanjian lama. Jadi, yang keberatan dengan cerita ini berkata, sebenarnya yang tepat itu, yang kasih makan, yang bawa roti, yang bawa daging, itu bukan burung gagak. Salah itu terjemahnya. Tapi pedagang-pedagang yang dikatakan hartanya banyak,
yang dikatakan punya persediaan makanan banyak. Dan mereka orang-orang Arab. Nah, memang Bapak Ibu, terjemahan dalam kata Ibraninya itu karena disisipi huruf vokal bisa menjadi pedagang-pedagang. Bisa menjadi orang-orang Arab. Tapi dalam perjanjian lama seharusnya vokal itu tidak pernah dipakai. Baru nanti di dalam dunia perjanjian baru ya. Ini cuma sekilas info saja. Nah, Bapak Ibu, keberatan yang lain adalah begini. Dari mana burung gagak itu dapat roti dan dagingnya? Kan gak mungkin burung gagak itu beli ke toko. Gak mungkin kan? Berarti burung gagak ini mencuri. Masa Allah mengizinkan hal seperti itu? Nah, mari kita jawab Bapak Ibu. Tadi keberatan pertama apa? Masa Tuhan yang Maha Kudus memerintah binatang haram untuk memberi makan nabi. Yang haram ini burung gagaknya kan Bapak Ibu. Bukan roti dan dagingnya. Lah yang dimakan itu burung gagak atau roti dan dagingnya? Kan roti dan dagingnya, bukan burung gagaknya. Jadi ya nggak salah Nabi Elia. Dan Tuhan tidak pernah menyalahi hukum yang disampaikannya. Gagak itu hanya haram waktu burung gagak itu dimakan. Lalu nggak dimakan kok. Berarti sah, bisa diterima Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Lalu perjanjian baru tidak pernah menyebutkan tentang peristiwa dari 1 Raja-Raja 17. Saya bisa jawab. Masih banyak peristiwa lain di dalam perjanjian lama yang memang gak pernah diulas, gak pernah dibahas, gak pernah diulang dalam perjanjian baru. Kalau gitu buang saja semuanya dan anggap semua itu gak sah. Kenapa kok cuma 1 Raja-Raja 17 ini? Atau beberapa hal yang lain? Gak bisa, itu alibi yang lemah. Tidak adanya cerita di dalam perjanjian baru bukan membuktikan cerita ini tidak pernah ada. Enggak, tetap bisa dipertanggungjawabkan. Tokohnya jelas, geografis Sungai Keritnya jelas. Ya, jadi bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan. Supaya dengan ini Bapak Ibu tetap percaya dalam hatimu dan bisa mengakui Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak keajaiban. Tuhan punya hal-hal yang mustahil, yang gak mungkin. Tapi Tuhan bisa lakukan dan kerjakan untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Amin. Betul Bapak Ibu. Saya punya banyak cerita. Saya punya banyak pengalaman. Tapi saya gak mungkin ceritakan kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengalaman saya belum tentu jadi pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman Bapak Ibu juga belum tentu menjadi pengalaman saya. Kita berdiri dalam kapasitas dan panggilan kita masing-masing. Tetapi saya tegaskan, saya yakinkan bahwa Allah adalah Allah di atas segala kemustahilan. Amin. Mau tentang kehidupan sehari-hari, mau tentang hubungan suami istri, mau tentang kehidupan pernikahan, mau tentang pekerjaan, mau tentang pendidikan, mau tentang masa depan, percayalah Tuhan itu spesialis dalam segala kehidupan. Spesialis dalam segala-galanya. Dia adalah Allah yang maha segala-galanya. Lalu bagaimana dengan kata Ibrani yang diterjemahkan bisa burung gagak tapi juga bisa pedagang-pedagang atau orang-orang Arab. Begini Bapak Ibu, memang setelah air sungai Kerit kering, ya, lalu burung-burung gagak nggak dikirim lagi, Tuhan memerintahkan Elia pergi kemana? Ke Sidon. Sidon itu wilayah daerahnya Isabel. Saudara bisa bayangkan, sudah dicari-cari tidak ketemu,
Sekarang gilirannya sama Tuhan, Sungai Kerit airnya kering. Ya, burung-burung gagak sudah di stop, nggak bawa makanan. Lalu disuruh ke daerah Sidon, wilayah tempat lahirnya Isabel. Seolah-olah seperti peribahasa apa? Ulo marani gepuk. Ya, bahasa Indonesianya ular mencari dan datang kepada pukulan. Betul ya? Seperti itu seolah-olah. Tapi itu sekali lagi membuktikan Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap menjaga. Tuhan tetap melindungi akan hambanya ini. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kalau memang betul yang memberi roti dan daging itu adalah burung-burung gagak. Coba kita berpikir sebentar. Itu kelaparan di seluruh wilayah itu. Ya. Dari mana pedagang-pedagang ini dapat roti dan daging? Oh, itu masa kelaparan Bapak Ibu. Paceklik. Walaupun roti dan daging diberikan memang tidak 3,5 tahun. Karena selebihnya itu nanti sesudah air Sungai Kerit kering, maka Elia harus pergi ke Janda Sarfat, Janda Sidon untuk dipelihara di sana. Bayangkan burung-burung gagak itu memberi makan apa? Membawa roti dan daging pagi dan petang. Dari mana ini kalau memang betul pedagang-pedagang ini yang kasih makan Elia? Nyiapkan roti dan daging pagi dan petang setiap hari. Sekian lama, sekian waktu. Beli di mana? Lagi paceklik, masa kering. Kelaparan terjadi di mana-mana. Dari mana mereka dapat itu? Tidak mungkin. Jadi kebenaran ini tetap bisa kita pegang. Bahwa burung-burung gagak yang diperintah oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan keberatan dan pertanyaan, dari mana burung gagak dapat roti dan dapat daging? Saudara jangan lupa, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang maha kuasa. Dan dia Tuhan yang berdaulat. Saudara pernah mikir enggak? Matahari terbit di mana? Timur. Tenggelam di mana? Terbenam di barat. Saudara pernah mungkin berpikir, bagaimana kalau sekali-kali matahari terbit dari barat, lalu terbenamnya di timur? Tuhan itu Tuhan yang sempurna Bapak Ibu. Itu semua secara ilmiah sudah bisa dibuktikan. Matahari yang memutari bumi atau bumi yang memutari matahari? Coba Pak Aga, guru. Ayo para guru. Bu Yujin. Bumi yang mengitari matahari. Bukan matahari yang mengitari. Kalau misalnya ini galaksi-galaksi ini, planet-planet ini, suatu hari dia betul-betul berhenti dan tidak mau melakukan tugasnya, lalu berbenturan dengan keras. Kira-kira bumi kita jadi apa? Tidak cuma hancur ya, tapi lebur ya. Lebur, bur gitu. Pernah nggak terjadi? Apakah itu kebetulan? Ada tangan yang menopang, ada tangan yang mengatur. Betul Bapak Ibu. Kalau tidak, galaksi ini hancur semuanya. Ada orang menafsirkan begini, sorga itu di mana Pak? Ya pokoknya yang saya tahu sorga di atas, nggak pernah sorga nunjuk di bawah. Nunjuk ke samping kiri atau kanan. Selalu sorga, kalau ngomong sorga itu mesti nunjuknya atas. Saudara pernah dengar orang bilang, saya mau ke sorga, nunjuknya bawah. Atau saya mau ke sorga, nunjuknya kiri. Saya mau ke sorga, nunjuknya kanan. Sorga selalu nunjuknya atas. Ada yang bilang, yang menafsirkan sorga itu ada di mana? Oh ada yang bilang dalam hati sorga itu.
Itu suasana sorga Ibu. Bukan sorga yang artinya tempat ya. Tapi suasana sorga turunlah. Itu di hati. Suasana sorga ya. Rumah tangga suami istri baik-baik rukun-rukun. Enak. Sayurnya Pak. Enak. Padahal kasinan. Enak. Gak apa-apa. Padahal waktu istrinya makan. Wasin gini dibilang enak. Sengaja ngeledek. Enggak. Supaya dimasakkan lagi ya. Nah. Sorga ada yang bilang itu di belakang matahari. Di belakang matahari. Nah, lebih tepatnya di mana? Lebih tepatnya di mana? Saya juga nggak tahu. Saya belum ke sana Bapak Ibu. Ya kan? Saya juga belum tahu. Nanti aja kalau sudah sampai sana, Bapak Ibu mau balik cerita boleh. Tapi nggak mungkin kan balik ya. Ya. Tapi yang jelas Alkitab bilang waktu Yesus naik ke sorga dia terangkat ke atas. Betul ya? Terkadang yang tanya saya bilang itu aneh-aneh aja kayak gitu ditanyakan. Ya kan? Nah seperti itu. Yang jelas Alkitab bilang waktu Yesus naik ke sorga dia terangkat ke atas. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sepanjang kita melihat ini kita mau belajar. Di dalam hidup kita ini, mau kondisi ekonomi kayak apa, mau kondisi politik kayak apa, mau kondisi budaya kayak apa, mau kondisi kehidupan sosial kayak apa. Saudara harus percaya sebagai milik Tuhan, Tuhan itu punya sebuah tanggung jawab untuk memelihara, untuk melindungi, untuk menyertai kita. Apa yang terjadi dengan Elia? Apakah otomatis? Tidak Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Minggu yang lalu saya berkata harganya apa? Kalau penghukuman akan diangkat. Kalau penghakiman akan diangkat. Hukumnya adalah Elia berkata pertobatan. Harus lahir baru. Tidak bisa ditawar. Hancurkan dewa Baal, Dewi Asitoret. Ya. Tetapi ada satu bagian yang juga merupakan murka Allah. Dan itu harus diselesaikan dengan apa? Mengapa Elia di dalam pemeliharaan Allah yang sedemikian rupa? Mari kita lihat Bapak Ibu. Mari kita lihat dulu. Kita lihat dulu tentang Ahab ya. 1 Raja-Raja 16. Ya, selain pertobatan yang Tuhan mau, di dalam pertobatan adalah ini. Ayat 30. 1 Raja-Raja 16. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka apa? Ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Dari istrinya ini karena salah pilih, karena tidak taat. Kenapa harus ambil pasangan yang tidak seimbang? Saudara, ini saya lihat yang hadir juga banyak yang masih anak-anak muda. Kalau cari pasangan harus yang seiman. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Yakinkan sampai betul-betul mau satu iman. Dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan pernah coba-coba. Jangan pernah main-main. Ya, kalau sekali saudara gagal, saudara akan menyesal. Cari yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekarang kita lihat. Ahab sungguh-sungguh tidak taat. Ya, tapi kita lihat bagaimana Elia. Kita baca pasal 17 1 Raja-Raja ayat 2 sampai 4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini saya senang Bapak Ibu. Sebelum Elia melangkah, sebelum Elia pergi, sebelum Elia mengucapkan firman Allah, itu harus mendengar dulu. Amin. Jadi
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan berkata apa? Pergilah. Berjalanlah ke timur. Bersembunyilah dan seterusnya. Ayat 5. Lalu Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau hidup dalam pemeliharaan Allah, taat sama firman Tuhan. Saudara harus ada di dalam rencana Allah. Rencana Allah tidak bisa gagal. Lakukan firman Allah. Ini yang saya bilang tadi. Di mana ada pimpinan Tuhan, saudara ikuti pimpinan itu, saudara akan selamat. Tapi kalau saudara mengikuti pimpinan karena hati nuranimu, di dalam hidup keberdosaan, tidak tunduk kepada firman dan tidak taat, saudara akan menyesal suatu hari. Saudara bisa lihat sekarang pasal 17 ayat 8 sampai 9. Pada waktu air sungai kerit kering, lalu burung-burung gagak di stop oleh Tuhan. Ayat 8 dan 9, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu Elia bersiap lalu pergi. Kalau Alkitab berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, ya aktiflah. Ya setialah, ya sungguh-sungguhlah. Beribadahlah karena itu soal yang utama. Dengan beribadah Tuhan memberkati rotimu. Tuhan memberkati makananmu. Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lakukanlah itu. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Saudara akan mengalami berkat Allah. Saya bukan bicara teologi kemakmuran dan teologi berkat. Tapi saya bicara providence Allah, providensia Allah. Itu berbicara bagaimana Allah memelihara dan menjaga rancangan agungnya atas hidupmu dan hidupku, atas hidup setiap kita. Itu tidak boleh gagal. Dan Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Pada akhir ibadah kami menyatukan hati memuji, mengucap syukur. Lanjutkan rancangan agung-Mu Tuhan atas setiap rumah tangga, hidup pernikahan, atas setiap pribadi lepas pribadi dari kami semuanya. Juga kami menyatukan hati berdoa buat para partner pelayanan dimanapun beliau berada. Biarlah pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dilepaskan, dilimpahkan bagi kami semuanya. Ya Tuhan Yesus, Allah yang maha besar dan maha ajaib. Kami juga menyatukan hati membawa persembahan kami. Hatimu disukakan. Tuhan berkenan akan semuanya. Tuhan sudah memberkati kami. Dan Tuhan masih tetap dan terus memberkati. Terima kasih. Tangan kami terbuka. Hidup kami terbuka. Dan kami percaya pimpinan-Mu tidak pernah ada habis-habisnya. Lanjutkan Tuhan karya-Mu. Limpahkan agar dengan berkat ini kami kelola. Kami boleh menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan lewat setiap sisi kehidupan kami. Kami berdoa menyatukan hati buat pemilu bulan Februari. Kami akan melakukan pesta demokrasi. Indonesia milik Tuhan Yesus. Tuhan, siapapun pemimpin yang Engkau berikan bagi kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Jauhkan negeri kami dari segala peristiwa
dari segala perseteruan, pertikaian. Jauhkan dari pertumpahan darah. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pakailah TNI dan Polri. Pakailah Tuhan semua pejabat-pejabat tinggi tertinggi negara. Para gubernur sampai tingkat yang paling bawah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada kondisi yang kondusif. Ada hal-hal yang baik terjadi di negeri kami. Kami percaya Indonesia milik Tuhan. Sekalipun secara spiritual Tuhan, kami tahu di dalam alam rohani, di dalam atmosfer rohani, negeri kami tidak sedang baik-baik saja. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan, yang kami luhurkan. Maka Indonesia menjadi baik-baik saja. Kami percaya, kami deklarasikan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kami hancurkan, kami patahkan segala siasat-siasat yang dibangun oleh keangkuhan, kesombongan manusia untuk meruntuhkan tatanan yang Tuhan sudah izinkan dan berikan. Kami perangi, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang bukan dari Tuhan roboh, hancur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau akan memberikan dan membangun yang sesuai bagi prinsip kerajaan Tuhan. Terima kasih, berikan kesatuan dan persatuan di antara gereja-gereja, di antara hamba-hamba Tuhan, di antara umat Tuhan dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, juga seluruh jajaran menteri, supaya tangan Tuhan menopang, memberkati, hikmat Tuhan menyertai semua pemimpin-pemimpin bangsa ini. Jauhkan daripada mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, bahkan kepentingan organisasi. Tetapi lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Indonesia tetap berbineka tunggal ika. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak hadir pada ibadah saat ini. Yang karena sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Yang karena satu dan lain hal berpergian yang juga tidak bisa hadir, Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan dan nyatakan yang terbaik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Semua penata layanan diberkati oleh Tuhan. Semuanya tanpa terkecuali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang arahkan hatimu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkatnya. Puji Tuhan. Amin.